setiap hari. Setiap hari kita berjamaah, tapi pikiran kita, hati kita, bibir kita, perkataan kita itu beda ya, belum bisa berjamaah ya. Itu jadi kalau mulutnya bicara baik ya hatinya harus baik, pikirannya baik gitu. Itu satu gitu kan, pemikirannya sama. Itu arti makna jamaah. Nah, setelah diri kita bisa menjamaahkan diri kita, jadi dalam kehidupan sosial ini tidak ada kejadian-kejadian yang apa ya, yang tidak masuk akal gitu. Ribuan tahun yang lalu atau ratusan tahun yang lalu, Soekarno bicara, atau Mahapati Gajah Mada, atau Pajajaran bercerita, Siliwangi yang bercerita. Kesungguhan ini tak pernah luntur dengan hujan air mata. Kang Boger, bagaimana toh ini Kang Boger keadaan ini? Keadaan dunia katanya saya mendengar berita loh ini Kang Boger. Dunia ini banyak negara yang sedang resesi itu. Resesi global katanya Kang Boger. Ini kita harus mendiskusikan keadaan ini Kang Boger. Mau nggak mau ini tentang keadaan hidup kita semua. Sebagai negara yang besar kita harus kuat menghadapi keadaan ini Kang Boger. Mari kita berdiskusi tentang resesi global ini Kang Boger. Kamu tahu apa itu resesi Kang Boger? aku ya orang ngerti bener ya apa itu resesi itu. Sing aku ngerti ya resepsi pernikahan gitu ya. Aduh, kayak gimana sih Kang Batara ini? Aku ya apa sih resesi itu Kang Batara? Aduh, aku ya kurang ngerti ya apa. Coba kamu jelaskanlah sedikit padaku. Aku ya orang ngerti orang mudeng belas ya. Begini loh Kang Boger, resesi global itu adalah keterpurukan satu negara atau keadaan ya, tentang apa ya, langkanya ketahanan pangan gitu, seperti itu. Jadi tentang ekonomi yang benar-benar ambruk di satu negara itu Kang Boger, itu akan melanda, katanya sih dengar-dengar berita sih akan melanda negara kita juga itu Kang Boger. Jadi kita harus ada persiapan ini Kang Boger. Bagaimanapun ya kita harus mendiskusikannya lah, kalau bagi saya sih seperti itu. Aduh, ya bener ya, aku setuju ya. Ya ayo ngomong ngono. Tapi yo tante nih Cepot itu, Kang Cepot itu dari mana ya? Jadi kalau ada Kang Cepot kan kita seru biasanya diskusinya begitu. Jadi apa ya? Ya aku ora iku sih resesiku yo. Ojo ngono apa ya? Ojo ngomong negara liya lah, negara awak dhewe iki yo serba mahal opo gitu yo. Apa maneh saiki akeh wong lara sakit iki sakit iku ya apa ngono. Aku ora mudeng membelas keadaan saiki. Aduh Kang Boger, ini kalau keadaan saat ini Kang Boger ini sedang pergantian cuaca gitu ya. Jadi ya biasa lah gitu, ada yang masuk angin atau apa gitu, perubahan cuaca ya itu biasa ya. Kita harus menjaga kesehatan saat ini. Kita harus waspada, benar-benar waspada ini dalam keadaan negara saat ini atau dunia ini, semesta ini saat ini Kang Boger. Itu bagus juga itu ya. Kita bicaralah nantilah dengan Kang Cepot ya itu. Wah itu itu Kang Cepot. Waduh, mana itu Kang Cepotnya itu? Wah ini Kang Cepot. Wah ini halo aduh. Kang Boger, bagaimana kabarnya Kang Boger? Aduh, baik saja ya Kang Boger. Alhamdulillah ini Kang Cepot. Ya bagaimana ini Kang Cepot ini, dari mana saja toh? Ya kita mau diskusi ini Kang Cepot. Ayolah kita diskusi, bicara tentang apa ya tadi yang dibicarakan. Apa sih tadi itu ya, apa ya ngomong apa sih Kang Batara? Begini loh Kang Cepot.
Jadi kita akan berbicara hari ini tentang resesi global katanya Kang Cepot. Aduh ini ya tentang resesi global gitu ya. Aduh ini tentang dunia ini kalau bicara tentang itu ya Kang Batara. Tapi ya tidak apa-apa sih, itu perlu dibahas lah tentang keadaan negara kita ini. Ya mau nggak mau kan itu harus kita hadapi gitu Kang Batara. Itu di dunia, itu di negara-negara lain ya. Aku dengar sih dari Bangladesh, Lebanon atau negara mana itu sudah banyak yang merasakan resesi global ini gitu. Ya bagaimana ya, kita harus ya cobalah kita berdiskusi saat ini. Ya begitulah Kang Boker ya. Aduh iya sih, ya aku ya yang ngomong ngono ya orang mudeng belas ya, aku yang ngerti lah satitik ngono. Ya wes ngomong apa sih resesi global itu bagi Kang Cepot itu. Aduh ya begini ya, Kang Boker, resesi global ini sebenarnya ya sudah ramai ya di berita-berita begitu. Tapi ini adalah kita bicara tentang solusi begitu ya. Kalau saya sih mempunyai pandangan gitu ya, berpikir kita harus berjamaah. Ini yang berjamaah ini itu yang harus kita bahas saat ini. Apa berjamaah itu? Jadi jamaah itu bukan hanya sholat jamaah saja gitu. Itu sholat jamaah ya wajib, itu ya harus gitu. Tapi aplikasikanlah saat ini tepat pada waktunya, ini harus diaplikasikan itu makna berjamaah itu. Waduh, ini Kang Cepot ini pemikirannya kemana-mana ini. Berjamaah itu kan dalam sholat saja itu Kang Cepot. Ini maksudnya apa ini Kang Cepot ini? Harus kita berjamaah dalam keadaan saat ini. Begini Kang Batara, jadi sebenarnya ya orang ya kita dalam agama kita sendiri dulu saja ya lah ya, jadi tidak bicara tentang agama lain gitu ya. Jadi apa ya yang saya pelajari gitu, yang saya renungkan gitu, kita ini kan mempunyai konsep berjamaah gitu ya dalam agama kita, dalam Islam. Tapi jamaah itu sendiri hanya dilakukan saat ketika sholat saja gitu. Itu nah kita saat ini kita bongkar gitu apa makna jamaah dan digunakannya untuk kehidupan kita sehari-hari atau kehidupan sosialnya begitu. Yaitu Kang Cepot, apa hubungannya resesi dunia dengan berjamaah gitu? Ini apa sih? Saya bingung ini Kang Cepot ini bicara kayak gini. Aku tambah ramudeng ya Kang Cepot ngomong ngono ya. Awak dhewe ngomong dunia saiki, Kang Cepot ngomong berjamaah ya. Arepe salat apa ya aja sing mumet-mumet to Kang Cepot iku, sing ngomong sing ringan-ringan wae lah ya. Apa ngono berjamaah iku sing bahasa biasa lah, kalau bisa begitulah Kang Cepot itu. Iya begini, aduh begini loh ya Kang Batara, Kang Boker ya. Jadi sebenarnya konsep jamaah itu adalah ya dalam sholat itu sebenarnya ya itu ada imamnya itu sebagai presiden lah begitu ya, makmumnya ya kita gitu ya, rakyat dan para pejabat itu makmumnya begitu. Tapi itu harus dikembalikan dulu kepada diri kita sendiri. Berjamaah itu harus dikembalikan ke dalam tingkah laku diri kita sendiri, itu berjamaahnya. Lalu bagaimana ini Kang Cepot ini berjamaah, tapi kan berjamaah itu banyak orang, tapi ini harus kembali kepada diri dulu. Ini bagaimana ini Kang Cepot ini? Sepertinya begini loh Kang Batara, ini banyak orang yang sudah melakukan berjamaah sholat. Iya benar, berjamaah ibadah lain-lain kan itu berjamaah banyak tuh itu ya bersama-sama lah. Tapi itu ada yang luput esensinya, bahwa berjamaah itu adalah tubuh kita dulu dijamaahkan begitu. Jadi seperti begini, kita jamaahkan penglihatan mata kita dengan mulut kita, bibir kita, perkataan kita gitu. Perkataan kita dengan pikiran kita itu sudah berjamaah atau belum begitu. Jadi banyak orang sekarang ini orang pintar begitu ya, dalam kerumunan banyak orang itu
tapi hatinya itu tidak berjamaah. Dirinya sendiri belum bisa mengartikan esensi jamaahnya. Jadi antara mulut dan hati itu tidak jamaah, tidak satu gitu, tidak manunggal gitu. Jadi makna esensi jamaah itu adalah manunggal, memanunggalkan seluruh anggota tubuh kita gitu menjadi manunggal, satu keyakinan. Jadi kalau mulutnya bicara baik, ya hatinya harus baik, pikirannya baik gitu. Itu satu gitu kan, pemikirannya sama, itu arti makna jamaah. Nah, setelah diri kita bisa menjamaahkan diri kita, jadi dalam kehidupan sosial ini tidak ada kejadian-kejadian yang yang tidak masuk akal gitu. Masa dalam sepak bola sendiri ya ada kerusuhan, ada yang matinya ratusan ada yang kekerasan kepada perempuan, ada pembunuhan ini itu, ada kejahatan ini itu. Jadi manusia ini kan sudah kehilangan ini esensinya. Mereka beragama toh. Ya pastinya beragama toh Kang Cepot ini. Yang mana mungkin lo nggak beragama toh ya banyak lah yang itu ya pastinya sudahlah beragama itu sudah pasti Kang Cepot ini ya itu kan Bukir, kita ini semuanya katanya beragama, kita beribadah toh, kita sholat, tapi makna jamaahnya itu loh, kita bersama-samanya itu loh, itu tidak ada rasanya, tidak ada energi dalam satunya itu loh, yang manunggalnya bersama Gustinya. Sifat-sifat Gustinya itu tidak manunggal atau tidak meresap ke dalam diri kita. Jadi kehilangan esensinya jamaah itu, atau bahasa nasionalnya itu gotong royong lah. Kalau begitu bersama-sama, ayo berat sama dijinjing gitu, ringan sama lupa lagi aku ya, ringan sama dijinjing gitu, bagaimana lah gitu, itu sebenarnya. Jadi kita seperti hidup sendiri-sendiri, egois gitu. Jadi kita tidak berjamaah ini hidup ini gitu. Jadi ibadah ya ibadah aja, berjamaah golongannya ini sendiri. Tapi dirinya itu loh, selepas dari sholat berjamaah atau ibadah berjamaah itu hilang jamaahnya gitu, manunggalnya itu. Menyamakan frekuensi, menyamakan hati, pikiran itu, menyatukan beribadah kepada Tuhan itu hilang setelah ibadahnya, ritualnya. Itu yang hilang dari esensi ibadah kita. Benar juga ini Kang Cepot ini bicara tentang ini. Jadi sebenarnya jamaah itu sama dengan seperti gotong royong ya, kalau begitu ya Kang Cepot ya. Jadi bangsa ini harus kita bersama-sama lah gitu ya, apa kebutuhan negara kita. Ya benar, itu yang harus kita pikirkan kan Badaka. Jadi sebenarnya resesi global ini ya, itu kelangkaan pangan ya bagaimana lah kita sebagai generasi saat ini bicara tentang ketahanan pangan. Anak muda diajarkan cara bertani gitu, menanam ini, menanam itu, atau sumber daya alam kita ini melimpah loh, jangan lupa itu kan Bukir. Jadi itu potensi besar bangsa kita menjadi super power nanti masa depan itu. Tinggal kita ayo bersama-sama berjamaah melakukannya. Begitu itu Kang Bartana itu. Benar juga ini ya Kang Cepot ini. Jadi kita harus mengembalikan makna berjamaah dalam ibadah kita setiap hari. Setiap hari kita berjamaah, tapi pikiran kita, hati kita, bibir kita, perkataan kita itu beda ya, belum bisa berjamaah ya. Itu yang salah dalam dalam kehidupan kita berarti ya Kang Cepot. Ya gimana ya, itu realitas gitu. Jadi gimana ya, ini kan hanya sebatas diskusi gitu ya, ayo kita nyari solusinya gitu. Jadi ayo kita berpikir bersama gitu, bagaimana hidup berjamaah gitu ya. Jadi hidup tidak egois gitu. Jadi sekarang kan banyak toh orang yang beragama gini tapi korupsi juga gitu. Jadi kan itu ada yang salah dalam dalam memahami agamanya gitu. Bukan agamanya yang salah loh ya, tapi manusianya itu tidak memahami esensi berjamaah, tidak merasakan rasanya menjadi orang lain, bagaimana rakyat di bawah itu kesusahan, itu tidak pernah merasakan.
Jadi ya luput saja ibadahnya, ya hanya sekedar ritualitas saja. Itu yang paling bahaya itu. Jadi manusia itu kehilangan kesadaran saat ini itu Kang Boger. Atau yang kaya ngono ya susah we. Yang merubah apa yang menungso iku ya hidayah iku ya Allah saja atau Tuhan saja toh yang bisa merubah manusia seperti itu ya Kang Cepotnya. Ya jadi susah lah kalau untuk merubah begitu, itu hanya hidayah Tuhan itu. Bagaimana Kang Cepot ini? Aduh, ini Kang Boger ini ya, hei, hidayah itu ada yang langsung diberikan oleh Allah atau Tuhan kita. Ada hidayah yang harus diupayakan untuk mendapatkan hidayah itu. Harus diusahakan gitu. Kan manusia itu diberi akal dan hati oleh Tuhan itu. Itu yang harus dipergunakan atau dimaksimalkan. Begitu. Jadi solusi saat ini bagi kita ya, bagi saya gitu ya terutama ya, ayolah hidup kita berjamaah lagi gitu. Bukan hanya dalam ibadah saja berjamaah itu, tapi dalam kehidupan ini gitu. Jadi membuat solusi-solusi gitu ya, ya saling mengerti lah dalam ya keadaan kita ini saat ini kan lagi susah gitu, ya saling menolong, bagaimana caranya menolong begitu. Ada yang mau diperlihatkan, dipamerkan ya monggo, ada yang sembunyi-sembunyi ya monggo, pokoknya ya berbuatlah ini karena keadaan kita ini lagi susah gitu. Itu yang benar-benar itu adalah hidup berjamaah gitu. Itu makna jamaah dalam ibadah kita. Benar juga ini ya Kang Cepot ini. Iya, ini sudah apa ya, individualisme ini manusia saat ini Kang Cepot. Jadi apa ya, makna ibadah ya hanya sekedar ritualitas saja kalau begitu ya Kang Cepotnya. Benar juga ini Kang Cepot ini. Ya apa ya tuh, ya tidak semua sih, ada yang melakukannya, cuma itu ya, cuman kan ini hal masalah bersama begitu ya, kehidupan sosial ini masalah bersama. Ayo kita lakukan bersama-sama, kita ini saling mengingatkan gitu ya, bukan menggurui loh ini, bukan menggurui ya Kang Batara, Kang Boger ya, atau penonton ya, mohon maaf ini bukan menggurui, bener ini bukan menggurui, bukan sok tahu loh ini hanya sebatas kajian, diskusi dalam wayang kucing ini ya begini. Itu sebenarnya tujuan hidup dan adanya wayang kucing itu yang membedah keadaan gini kalau bisa Kang Batara itu. Iya benar juga kalau begitu ya Kang Cepot. Jadi semua ada manfaatnya lah ya gitu. Jadi tontonan menjadi tuntunan itu bagaimana caranya, itu benar juga sih. Tapi sebenarnya gitu ya, dalam agama kita ini solusi untuk dalam resesi dunia global ini apa saja ini Kang Cepot? Kalau boleh tahu coba Kang Cepot bongkar lah. Aduh ini ya kita kan sudah membahas dulu gitu ya, dulu di semesta apa ya, kesadaran semesta diri gitu, ada syukur dan apa ya, kita harus bersyukur gitu. Apa maknanya syukur itu adalah di konten belakang ini ya teman-teman, di penonton ini bisa lihatlah di belakang itu ya, ada itu kajian kita itu Kang Batara ya, seperti itu menghadapi keadaan realita dunia ini. Karena di dunia ini ya sudah apa ya, sudah pakemnya, ada baik ada buruk, apa ya, ada dualisme lah, ada siang ada malam gitu kan, ada apa ya, coba diambil dari keduanya, dari baik dan buruk itu kita ambil hikmahnya, bukan menghakiminya. Oh ini buruk dihakimi, bukan, kita ini bukan hakim yang baik, Tuhan hanya Tuhan saja hakim yang baik itu. Manusia itu banyak salahnya, belum tentu menurut kita benar, menurut orang lain benar begitu kan Kang Boger? Atau ya juga sih ya begitu. Kebanyakan manusia itu ya bisanya menghakimi saja, jadi ya tidak mau belajar dari baik dan buruk sih, kebanyakan begitu ya Kang Cepot. Jadi dunia ini ya saling menyalahkan saja kalau begitu. Jadi ya aku ya apa ya orang mudeng maneh iki ya bingung ya aku ya apa menungso iku senengane ya ego jadi apa ya egois gitu ya, menurut aku bener tok awake dhewe ngono. Jadi ya ora gelem gitu apa ya ngambil gitu pelajaran dari itu.
Ya itu Kang Boker, itu benar. Jadi ya untuk menghadapi resesi global ini, intinya ayo kita kembali kepada hakikat jamaah gitu ya. Jadi esensinya ada spiritnya, spiritual kita dalam agama berjamaah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga negara kita kuat. Itu solusinya. Kalau bagi saya loh ya Kang Batara, belum tentu bagi penonton ini atau orang lain atau siapapun loh. Jadi ya begitulah kalau menurut saya itu. Jadi ya ayo kita kembalikan makna jamaah yang sebenarnya gitu. Berjamaah dalam ibadah sholat, dalam ibadah ritual agama-agama itu harus tetap dilakukan ya, karena berjamaah itu baik gitu. Tapi esensinya sebenarnya dalam kehidupan aplikasi sehari-hari itu wajib juga gitu, karena itu tugas kita sebagai manusia pemimpin di dunia ini. Ya itu manusia itu ya. Aduh bener juga ini kalau gitu ya Kang Boker bener kan? Aduh iya ya bener juga ya apa sing diomongno cepot iku ya awak dhewe ya kudu berjamaah lo Kang Batara. Aku ora duwe udut ya, sampean iku ya ngekeki aku to udut to kopi apa ngono. Iya biasanya tak kasih gitu, biasanya sebungkus berdua gitu, kopi secingkir air segelas yuk bareng-bareng gitu. Kang Boker ini iya juga sih, aduh Kang Batara ini ya itu ya begitu ya, kalau itunya ya solusinya ya begitu ya Kang Cepot bener ini. Ayolah ngopi lah, saya kira mau ngomong ngono wae. Aku mau tambah mumet durung ngopi soalnya Kang Cepot iki. Aduh piye ya, aku pengen ngopi sih ya Kang Cepot ya. Ora apa-apa to aku mulih dhisik ya. Aku apa ya mikirno resesi global iki yo apa ya mumet dhewe ngono ya Kang Cepot iku. Jadi aku ngopi sih ya. Ya ora apa-apa ya to. Ya tidak apa-apa lah Kang Boker ini. Monggo Kang Boker. Ya sudah ya Kang Batara ya, aku ngopi dulu ya. Nanti aja lah ngobrol, kamu ngobrol dulu sama Kang Cepot saja lah. Ya aku duluan weh. Aduh iya. Aduh begitulah ya, itu ya bener gitu ya Kang Cepot. Ya sudahlah kalau begitu, kita ketemu nilai saat ini walaupun kajian kita sedikit ini ya, kita berbicara tentang hakikat jamaah berjamaah itu ya dalam resesi global ini ya. Jadi tidak luput agama bisa menjawab tantangan zaman itu ya Kang Cepot ya. Jadi agama itu nyata gitu ya, itu ya bener ya Kang Cepot ya, bener nggak menurut pikiranku? Aduh itu ya bener, agama itu nyata gitu, bukan halusinasi, bukan apa ya ngawang gitu, tapi ya dalam realita ini ya nyata begitu, nggak bohong gitu loh. Itu bukan fiksi, bukan apa, jadi ya realitanya ini gitu, maknanya begitu gitu dalam ibadah agama itu. Begitulah Kang Batara ini. Ya sudahlah kalau begitu, cukup dulu ini, nanti penontonnya kesal juga, bosen juga nanti kalau lama-lama ya. Kepada para penonton jangan lupa juga ya like, share, dan subscribe-nya juga ya gitu ya Kang Batara ya. Jangan lupa itu di subscribe lah wayang kuis di sini ya Kang Batara. Saya duluan juga ya, nyusul Kang Boker kayaknya ini. Aduh ya udahlah Kang Cepot, saya di sini dulu ya. Ya udah di sini dulu ya, udahlah kalau begitu saya duluan ya. Saya duluan dulu ya para penonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh bener juga kalau begitu ya. Jadi sebenarnya kehidupan ini adalah ketersambungan. Diriku dan dirimu, dirinya dan mereka itu sebenarnya kita ini satu sebagai manusia. Manusia seharusnya mempunyai jati diri, harus mempunyai rasa hati sejati ning rasa. Jadi dalam keadaan susah apapun dunia ini atau negara kita harus bersama-sama. Kita jangan sampai melupakan bahwa kita sebagai manusia, apalagi kehilangan rasa kemanusiaan. Apapun agamanya, ibadah kita esensinya pasti sama-sama untuk keselamatan manusia dan makhluk di semesta ini. Kalau begitu
Ya sudah, saya pulang dulu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semuanya berbahagia, semuanya menjadi manusia-manusia yang penuh berkesadaran. Ya, cukup sekian dulu dari Wayangku Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu.